B. IoT sensor cahaya tanaman. Komponen-komponen yang akan digunakan dan dipelajari adalah 1. PictoBlox IDE adalah aplikasi untuk melakukan pemrograman pada Arduino Uno. Yang kedua, modul DHT11 sebagai sensor suhu dan kelembapan. 3. LCD 16x2 ditambah 12C untuk menampilkan informasi suhu dan kelembapan. 4. Modul LDR untuk mendeteksi cahaya yang ditangkap oleh tanaman. 5. Kabel jumper untuk menghubungkan Arduino dengan sensor atau modul lainnya. 6. Arduino Uno R3 sebagai media pengontrol modul sensor dan aktuator. 8. Kabel USB Type A to Type B atau kabel printer sebagai media untuk melakukan upload program. Biasanya sudah satu paket dengan Arduino Uno. 9. Breadboard atau project board sebagai media merangkai rangkaian elektronika sementara. 10. Modul power supply breadboard sebagai input supply tegangan sistem pada breadboard atau project board. Yang ke-11. Adaptor 9 volt sebagai pemasok tegangan pada Arduino. 12. Selotip untuk merapikan kabel. 13. Gunting untuk memotong kabel ataupun selotip. 14. Wadah tertutup seperti tempat makan untuk menyimpan instrumen IoT ketika sudah dirakit. 15. Laptop untuk melakukan programming. 1. Modul sensor suhu dan kelembapan atau DHT11. Modul DHT11 merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk menangkap suhu dan kelembapan udara yang ada di sekitar modul. Modul DHT11 memiliki 3 kaki pin untuk mengaksesnya. DHT11 adalah sensor suhu dan kelembapan yang disusun dari 2 buah komponen, yaitu sensor kapasitif yang berfungsi sebagai pengukur kelembapan udara dan termistor jenis NTC atau negatif temperatur koefisien yang berfungsi sebagai pengukur suhu. NTC adalah sebuah resistor di mana hambatan yang ada pada resistor akan bergantung pada suhu yang ada di sekitarnya. Hambatan yang ada pada NTC akan makin besar ketika suhu yang ada di sekitar NTC rendah dan sebaliknya, hambatan akan semakin kecil ketika suhu yang ada di sekitarnya tinggi. DHT11 mempunyai beberapa pin yang membantunya untuk bisa berfungsi, yaitu yang pertama pin data, berfungsi sebagai penerima data kelembapan dan suhu yang masuk melalui modul. Yang kedua pin power positif, berfungsi sebagai penerima power positif sebesar 5 volt. Yang ketiga pin ground negatif, berfungsi sebagai penerima power negatif. 2. Kabel jumper male to female. Secara umum, fungsi dari kabel jumper male to female memiliki kesamaan dengan kabel jumper male to male. Hanya saja pada modul ini, kita menggunakannya untuk menghubungkan modul 12C yang ada pada LCD dengan breadboard yang akan kita gunakan, dan juga untuk menghubungkan pada Arduino Uno. 3. Modul sensor LDR. Modul LDR atau Light Dependent Resistor merupakan sensor berupa resistor yang besaran hambatannya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang mengenai LDR itu sendiri. Nilai yang masuk akan semakin besar ketika keadaan di sekitar sensor LDR gelap, dan nilai yang masuk akan semakin kecil ketika keadaan di sekitar sensor LDR terang. Modul sensor LDR memiliki beberapa pin sebagai berikut. Yang pertama, pin power, berfungsi untuk mendapatkan tegangan positif 5 volt untuk menghidupkan modul LDR. Kedua, pin ground, berfungsi untuk mendapatkan tegangan negatif ketika kita menggunakan modul LDR. Ketiga, pin data, berfungsi untuk memberikan hasil. 4. Modul breadboard power supply. Modul power supply breadboard adalah power supply yang bisa memberikan tegangan pada breadboard tanpa perlu mendapatkan tegangan langsung dari Arduino. Power supply breadboard bisa memenuhi keperluan supply tegangan pada breadboard tanpa harus menancapkannya pada pin 5 volt atau 3,3 volt pada Arduino. 5. Adaptor. Adaptor digunakan sebagai pemasok tegangan listrik untuk Arduino ketika kita telah selesai merangkai komponen yang dibutuhkan. Adaptor yang disarankan adalah adaptor yang memiliki tentang tegangan antara 7 volt sampai 12 volt. Penggunaan adaptor di luar dari tentang tersebut dikhawatirkan Arduino akan mudah rusak. 6. LCD 16x2 dan modul 12C. LCD adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk menampilkan teks maupun angka serta simbol-simbol khusus. Banyak karakter yang dapat ditampilkan oleh sebuah LCD bergantung pada jenis LCD tersebut. Pada modul ini, kita akan menggunakan LCD 16x2 yang artinya 16 kolom dikali 2 baris seperti pada gambar 9.20. Agar LCD dapat digunakan dengan mudah, kita akan menggunakan modul 12C. Berikut beberapa pin dan kegunaannya. 1. Pin ground, berfungsi untuk mendapatkan power negatif. 2. Pin VCC, berfungsi untuk mendapatkan power positif 5 volt. 3. Pin data, berfungsi untuk melakukan pertukaran data antara LCD dengan Arduino. 4. Pin clock, berfungsi memberikan sinyal waktu antara LCD dengan Arduino. Sekarang kita akan melakukan praktek untuk merangkai sensor suhu dan kelembapan dengan menggunakan modul DHT11. Berikut saya sajikan langkah-langkah untuk melakukannya. Silakan disimak baik-baik.
3. Menambah rangkaian sensor cahaya. Sekarang kita akan mencoba menambahkan satu sensor lagi pada rangkaian yang telah dibuat, yaitu sensor LDR yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Kita diminta untuk mendapatkan nilai intensitas cahaya tersebut dan menampilkannya pada layar monitor, komputer, atau laptop. Beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu, yang pertama, memiliki sensor LDR dengan jumlah kaki sebanyak 4 pin atau 3 pin. Kedua, untuk menggunakan sensor LDR dengan jumlah kaki 4 pin, gunakan pin A0 atau disebut juga pin analog untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 3. Hubungkan kaki pin VCC pada jalur positif yang terdapat pada breadboard. 4. Hubungkan kaki pin GND pada jalur negatif yang terdapat pada breadboard. 5. Pin kaki data atau pin A0 dihubungkan pada pin A1 yang terdapat pada Arduino Uno. 4. Mempersiapkan LCD untuk menampilkan data. Setelah berhasil menggabungkan modul DHT11 untuk mencari kelembapan dan suhu ruangan, serta menggunakan sensor cahaya untuk mendeteksi cahaya, sekarang kita akan menampilkan data tersebut pada LCD. LCD yang akan kita gunakan adalah LCD 16x2. Maksud dari 16x2 itu sendiri adalah LCD dengan total 16 kolom dan 2 baris. Cara merangkai LCD-nya yaitu: 1. Siapkan terlebih dahulu LCD yang akan digunakan dalam modul 12C. Untuk mempermudah penggunaan, kalian perlu memakai modul LCD yang sudah satu paket dengan modul 12C. 2. Pasang kabel jumper pada tempat yang akan ditunjukkan untuk menghubungkan LCD dan breadboard ke papan Arduino. Setelah semua selesai, kalian dapat melanjutkan pemrograman LCD untuk menampilkan data dari sensor seperti di bawah ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan modul 12C, yaitu alamat dari modul 12C itu sendiri. Modul 12C memiliki alamat di mana alamat tersebut nantinya akan berfungsi sebagai identitas dari modul ketika kita menggunakan modul tersebut. Berikut adalah cara untuk mengetahui alamat dari modul 12C yang kita gunakan. Saya akan menyertakan gambar langkah-langkah untuk melakukannya. Pemrograman untuk penggunaan LCD. Setelah kita memasang semua jumper pada breadboard dan Arduino, sekarang saatnya melakukan pemrograman pada Arduino agar LCD yang sudah dipasang dapat bekerja. Pemrograman akan dilakukan menggunakan bantuan software PictoBlox dengan langkah sebagai berikut. 1. Klik display modul, lalu seret blok initialis 16x212C display at address dan blok clear display di bawah blok when. Klik yang sudah dibuat pada gambar 9.35. Blok forever yang terlepas letakkan di bawah blok ini sehingga tampilan akhirnya seperti diperlihatkan pada gambar. Berikut saya sertakan langkah-langkah untuk mengerjakannya dengan melalui gambar. Saya akan menampilkan cara untuk upload code pada Arduino Uno. Silakan dilihat gambar-gambar yang telah saya sajikan. IoT sensor kelembapan tanah. 1. Modul kelembapan tanah. Modul kelembapan tanah merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk mengetahui kelembapan atau kondisi tanah di suatu tempat. Modul ini efektif untuk mengetahui keadaan suatu tanah dengan luas 10 x 10 cm saja. Untuk mempermudah penggunaannya, kita akan menggunakan modul MH sensor Flying Fish. 2. Modul sensor hujan. Raindrop sensor atau biasa disebut modul sensor hujan merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitar, apakah sedang terjadi hujan atau tidak. Penggunaan modul sensor hujan itu sendiri sebenarnya sebagai pengingat dan juga untuk memastikan tanaman yang kita miliki tidak mendapatkan air secara berlebih yang berasal dari air hujan. Dalam menggunakan sensor hujan ini, kita menggunakan sebuah modul MH sensor Flying Fish. Pertama, saya akan menunjukkan bagaimana cara merangkai sensor kelembapan tanah dalam bentuk gambar. 2. Memulai pemrograman sensor kelembapan tanah menggunakan PictoBlox IDE. Agar sensor yang sudah kita rangkai tadi dapat bekerja dan menampilkan data yang kita inginkan, kita perlu untuk memberikan program pada Arduino Uno. Buka PictoBlox IDE dan kita mulai untuk melakukan pemrograman. 1. Klik board pada toolbar seperti pada gambar 9.8. 2. Setelah muncul menu pilihan, pilihlah Arduino Uno. 3. Selanjutnya klik connect dan pastikan untuk memilih port COM yang kalian pakai. 4. Setelah itu masuk ke menu code dan klik Arduino Uno. Lalu seret blok when klik seperti pada gambar 9.27. 5. Lalu klik control dan seret blok forever dan kita letakkan di bawah blok when klik. 6. Jika sudah, klik variable dan seret blok my variable lalu taruh di dalam blok forever. 7. Setelah itu klik make a variable untuk menyimpan data dari sensor soil moisture atau kelembapan tanah. Lalu langkah-langkah selanjutnya akan saya sajikan dalam bentuk gambar.
3. Menambahkan sensor hujan. 1. Memiliki sensor pendeteksi hujan atau raindrop sensor satu paket lengkap. 2. Untuk menggunakan sensor pendeteksi hujan, kita bisa menggunakan pin A0 pada sensor dan menghubungkan dengan pin A0 pada Arduino Uno. 3. Hubungkan kaki pin VCC pada jalur positif pada breadboard. 4. Hubungkan kaki pin GND pada jalur negatif pada breadboard. 5. Pin kaki data atau pin D0 dihubungkan pada pin 7 pada Arduino Uno. 6. Pastikan agar kaki positif dan negatif dipasang di tempat yang tepat karena sensor hujan memiliki polaritas. 4. Menambahkan data kelembapan tanah dan data hujan menggunakan LCD. 1. Memiliki satu set lengkap LCD yang berisi satu buah modul 12C yang sudah terpasang di solder pada LCD. 2. Perhatikan terlebih dahulu pin SDA dan pin SCL yang terdapat pada modul 12C. 3. Lalu hubungkan pin-pin berikut ini. Pertama, pin SDA pada 12C dihubungkan pada pin SDA pada Arduino Uno. 2. Pin SCL pada 12C dihubungkan pada pin SCL pada Arduino Uno. 4. Hubungkan pin GND pada modul 12C pada pin GND Arduino Uno. 5. Hubungkan pin VCC pada modul 12C dan pin 5V pada Arduino Uno. 6. Perlu diingat bahwa kalian harus memastikan agar kedua kaki positif dan negatif dipasang pada tempat yang tepat, karena jika dipasang secara terbalik akan menyebabkan LCD tidak hidup. Setelah LCD sudah dihubungkan pada rangkaian, di sini kalian diminta untuk memprogram LCD tersebut agar semua nilai yang ditampilkan pada komputer dapat terlihat pada LCD. Dan jangan lupa, setelah kalian selesai melakukan pemrograman, lakukan upload code seperti yang sudah dilakukan pada saat kita melakukan pemrograman sensor kelembapan dan sensor cahaya.